Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diferensiasi. Oke, jadi dalam pertemuan ini akan kita bahas teknik-teknik dasar dalam diferensiasi atau dalam mencari turunan. Oke, yang pertama, jika kita mempunyai suatu fungsi yang nilainya adalah K misalkan, jadi fungsi konstan, maka turunannya adalah 0. Kemudian yang kedua, jika fungsinya adalah X pangkat N, maka turunannya adalah N dikali X pangkat N-1. Jadi pangkatnya maju ke depan atau turun, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. Kemudian yang kedua, kalau berbentuk Y sama dengan K dikali X pangkat N, maka turunannya adalah K dikali N X pangkat N-1. Kemudian kalau Y-nya adalah perkalian fungsi, jadi misalkan ini adalah U dikali V, jadi U ini adalah fungsi X, ini juga fungsi X, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kemudian kalau Y-nya merupakan bentuk pembagian, misalkan U per V, jadi ini fungsi X, U-nya, V-nya juga fungsi X, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, ada juga nanti turunan dari fungsi trigonometri. Jadi kalau misalkan Y-nya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Kemudian kalau Y-nya adalah cos X, maka turunannya adalah min sin X. Kemudian yang sering lagi, jika Y-nya adalah tan X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Kemudian jika Y-nya adalah secant X, maka turunannya adalah secant X dikali tan X. Nah, ini notasi turunan ini Y aksen. Y aksen itu bisa kita tulis dengan dy per dx, atau kalau fungsinya dituliskannya adalah f pakai fx, maka bisa juga ini kita nyatakan dengan f aksen x atau df per dx atau dx fx, ini juga sama aja. Jadi semuanya ini menyatakan turunan, jadi sama saja, ini hanya notasi saja. Kemudian kalau ini kalau turunan pertama, kalau misalkan ini kita turunkan lagi, maka yang kita dapat adalah Y double aksen gini, atau F double aksen X misalkan. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk D seperti ini, maka ini dituliskannya begini, D kuadrat Y per DX kuadrat. Nanti kalau turunan ketiga dan seterusnya kita bisa menuliskan dengan aksennya ada 3. Kalau turunan keempat ini biasanya pakai angka, jadi seperti ini. Kalau turunan kelima seperti ini dan seterusnya. Nah, sekarang contohnya. Misal yang pertama, sel Y sama dengan X pangkat 3. Maka Y aksennya adalah
turunannya. Jadi kita pakai yang kedua nih ya. Jadi ini 3-nya jadi di depan, kemudian X, kemudian pangkatnya dikurangi 1. 3 min 1 jadi 2. Contoh berikutnya, misalkan Y adalah 4X pangkat 7, maka Y aksennya adalah, ini 4-nya tetap, dikali turunannya X pangkat 7, jadi 7-nya turun di sini, kemudian X, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi 7 min 1 jadi 6. Sama dengan 28X pangkat 6. Ya, ini juga bisa dipakai untuk N yang sembarang, jadi tidak harus N bilangan bulat, jadi bisa negatif atau bisa pecahan juga. Jadi misalkan Y sama dengan akar X. Jadi kalau Y sama dengan akar X, ini sama saja Y sama dengan X pangkat setengah. Maka turunannya Y aksen, jadi ini kalau diturunkan, jadi akar X sama dengan X pangkat setengah. Kalau diturunkan ya tetap kita pakai yang ini, jadi setengahnya ada di sini, kemudian X, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi setengah min 1, jadi minus setengah. Ini kalau pangkatnya minus, sama saja dengan kita menuliskan setengah. Jadi kalau pangkatnya minus, ini jadi 1 per X pangkat setengah, jadi di bawah. X pangkat setengah adalah akar X, jadi ini sama dengan setengah kali 1 per akar X atau 1 per 2 akar X. Jadi turunan dari Y sama dengan akar X adalah 1 per 2 akar X. Contoh yang lain, jadi kalau misalkan polinomial, misalkan Y sama dengan 5X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat, maka turunannya adalah, jadi pertama 5 dikali pangkatnya ini 4, X pangkatnya dikurangi 1 jadi 3, dikurangi 3 dikali pangkatnya ini 2, X pangkatnya dikurangi 1, 2 min 1, 1 biasanya nggak usah ditulis. Ini jadi 20X pangkat 3 min 6X. Kalau ini misalkan ada konstanta, misalkan min 3 konstanta diturunkan jadi 0. Jadi ini min 3 diturunkan 0. Jadi ini tetap nggak ada tambahan, karena ini adalah konstan diturunkan jadi 0. Contoh yang lain, misalkan Y sama dengan 3X kuadrat min 2 dikali 3 min 2X pangkat 3 misalkan. Nah, kalau seperti ini adalah bentuk perkalian, jadi ini adalah fungsi sendiri, ini fungsi sendiri. Jadi ini kita anggap U dikali V. Jadi U-nya adalah yang 3X kuadrat min 2, V-nya adalah 3 min 2X pangkat 3. Jadi untuk mencari aksen kita pakai yang ini ya, U aksen V ditambah U V aksen. Jadi U-nya adalah 3X kuadrat min 2, maka U aksennya ini diturunkan jadi 6X. Kemudian V-nya adalah 3 min 2X pangkat 3, maka V aksennya adalah min 6X kuadrat. Sehingga ini kita masukkan sini, U aksennya adalah 6X, V-nya adalah 3 min 2X pangkat 3, ditambah U-nya adalah 3X kuadrat min 2, V aksennya adalah min 6X kuadrat. Ini nanti dikalikan, ini juga dikalikan, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah min 30X pangkat 4 plus 12X kuadrat
plus 18x. Contoh berikutnya, misalkan sekarang pembagian. Jadi misalkan fungsinya sama dengan ini, tapi kita bagi. Jadi 3x kuadrat min 2, 3 min 2x pangkat 3. Jadi ini adalah bentuk U per V. Pembagian, maka Y aksennya kita pakai yang ini. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini menjadi 6x dikali V-nya 3 min 2x pangkat 3. Sebenarnya sama kayak ini ya, U aksen V plus U V aksen, cuma ini minus tandanya. Jadi sama dengan ini, 3x kuadrat min 2 min 6x kuadrat per V kuadrat. V-nya adalah ini, 3 min 2x pangkat 3 kuadrat. Kayak ini kita kalikan, kemudian ini kita kalikan, kita kurangi. Hasilnya adalah 6x pangkat 4 min 12x kuadrat plus 18x. Per ini biasanya penyebutnya dibiarkan seperti ini, tidak usah dihitung. 3 min 2x pangkat 3 kuadrat. Jadi biasanya penyebutnya dibiarkan kuadrat begini, kecuali kalau kadang ada yang bisa dicoret dengan atasnya. Jadi kadang ada yang atasnya ini setelah dihitung bisa difaktorkan, kemudian faktornya sama dengan ini, jadi bisa dicoret. Tapi kalau tidak bisa dicoret, maka dibiarkan begini saja. Sekian, terima kasih.